Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabta Kuswawati, pengajar praktek Kabupaten Musirawas yang sekarang sedang mendampingi CGP hebat saya Bapak Ivan Sumanti dari SD Negeri Madang. Kemudian pada hari ini akan dilakukan coaching yang bertindak sebagai coachnya adalah Bapak Ivan Sumanti dan sebagai coachingnya adalah Ibu Rina yang mengajar di kelas 1 SD Negeri Madang. Semoga coaching pada hari ini terlaksana dengan lancar. Silakan Pak Iwan. Ya, terima kasih. Sabta Kuswawati selaku pengajar praktik untuk Musirawas, guru kelas 1. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik ya. Kemarin sudah diskusi Pak dari supervisi pembelajaran yang di sekolah kemarin itu sudah memuaskan atau enggak? Menurut saya sebenarnya saya itu mencapai target sesuai target yang saya inginkan. Dimana siswa itu kebanyakan hampir separuh dari siswa itu jadi masih fokus di pelajaran, sehingga kurang ditangkap oleh siswa. Mereka juga berkonsentrasi juga dengan sebagai anak yang bersiaran dan semuanya. Bapak bagaimana saya? Kalau melihat dari apa yang disampaikan tadi kan siswa yang kurang fokus lah dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira ada hal apa yang menurut Bu Rina yang membuat hal ini bisa terjadi? Apakah pembelajaran saya itu kurang menarik? Apakah media pembelajaran saya yang saya gunakan itu kurang dapat menarik perhatian siswa atau bagaimana? Kadang siswa itu merasa bosan atau gimana? Saya kan bingung. Mereka itu sibuk sama lain, saling ngobrol. Bahkan ada siswa yang berlari-lari. Jadi kayaknya pembelajaran itu tidak sampai ke siswanya itu. Dari kegiatan pembelajaran itu mungkin salah satu yang bermasalah. Nah, kira-kira dalam kegiatan pembelajaran tersebut apakah Bu Rina sudah menggunakan media pembelajaran? Media yang saya gunakan hanya media sederhana. Ada buku, ada kertas, itu nanti ada baca buku. Jadi kalau media yang lebih tinggi saya gunakan. Oh gitu ya, mungkin salah satu itu dari media. Sekarang dari siswa yang bermasalah itu kira-kira kalau dipresentasikan dari jumlah siswa kelas 1 itu berapa orang? Ada 10 orang. Kira-kira kalau dipresentasikan tingkat siswa yang kurang fokus dan fokus itu yang tidak fokus itu kira-kira berapa persen? Berarti sekitar 45% dari siswa itu yang kurang fokus. Nah, dari 45% siswa ini, langkah atau solusi yang akan diambil ke depan dalam kegiatan pembelajaran yang di kelas itu apa? Ini saya akan menggunakan menarik perhatian siswa mungkin dengan cara kita membaca bernyanyi. Pertama kan dari situ saya rasa itu akan dapat memusatkan perhatian siswa pada satu kegiatan di kelas. Misalnya kita bernyanyi bersama, dari situ kan secara langsung siswa tersebut nantinya akan merasa pada satu tujuan, yaitu bernyanyi, semuanya bakal bernyanyi. Yang kedua, mungkin saya akan menyediakan suatu media pembelajaran yang dapat menarik ataupun memotivasi siswa untuk pelajari suatu hal yang akan kita pelajari. Berarti Bu Rina sudah mempunyai
satu rencana. Nah, rencana yang akan dilanjutkan atau akan dilaksanakan ke depan, pertama dengan mengajak siswa itu bernyanyi itu ya, kemudian akan menggunakan media belajar yang bisa menarik perhatian siswa sehingga mereka fokus dalam pembelajaran itu ya. Ada dua rencana yang ke depan. Dari dua rencana yang Bu Rina rencanakan ke depannya, kira-kira adakah target atau kira-kira dalam jangka waktu berapa lama dari dua rencana ini akan dilaksanakan, hasilnya itu akan bisa kita lihat? Kita mungkin 2-3 pertemuan Terkait rencana yang akan dilakukan oleh Bu Rina ke depan, itu melalui siswa bernyanyi, kemudian kedua dengan media belajar. Nah, penggunaan media belajar ini ke depannya itu akan dilaksanakan kira-kira mulai kapan? ya saya laksanakan itu berjalan mungkin pada waktu 1 bulan, dimana sesuatu nanti kita pertama yaitu membiasakan siswa untuk ini di awal pembelajaran sehingga mereka merasa enjoy menghadapi pembelajaran. Nah, itu mungkin dalam minggu pertama, dan minggu kedua mungkin saya akan mengenalkan bagian pembelajaran saya yang baru sehingga siswa itu mulai memahami apa sih yang dimaksudkan dengan bagian pembelajaran ini. Jadi mereka akan merasa tertarik, mereka akan merespon balik sehingga mereka akan bertanya pertanyaan-pertanyaan, Bu ini apa ya, ini apa ya? Itu yang minggu kedua. Yang minggu ketiga nanti saya akan menerapkan secara langsung, di mana saya akan mengkombinasikan setelah bernyanyi, setelah memberikan media, setelah itu kita lihat responnya siswa tersebut. Dan di minggu keempat nanti mungkin saya mulai bisa melihat isi pembelajaran dari apa yang sudah saya lakukan. Berarti dari yang disampaikan oleh Bu Rina ini mempunyai rentang waktu 1 bulan, kira-kira mempunyai waktu 1 bulan akan menerapkan gaya belajar atau cara belajar baru, yaitu ya dari sebelum yang di supervisi, kemudian setelah di supervisi ini akan menggunakan media baru. Nah, dari media baru yang akan dilaksanakan ini, apakah ada kendala dalam pemenuhan media? Gimana? Nah, itulah Pak. Masalahnya saya itu kurang pandai. Kurang pandai, kedua saya belum menemukan media pembelajaran yang cocok untuk anak-anak saya itu. Satu yaitu membaca. Sebenarnya pembahasan yang paling besar itu adalah membaca, keterampilan membaca. Dan saya itu belum menemukan media yang paling cocok dengan anak saya. Oh, kira-kira kalau itu kan berbagai macam solusi bisa diambil. Kira-kira dari Bu Rina yang belum bisa mengambil media belajar yang tepat untuk anak-anak yang kelas 1. Nah, kira-kira itu langkah awal yang akan diambil, bisa dari mana mendapatkan itu? Langkah awal saya itu anak saya akan memperkenalkan anak itu dengan pertama dengan huruf, dimana nanti huruf itu bisa buat berwarna-warni. Jadi setelah itu kan mereka mulai mengenal dengan melihat warna yang berbeda-beda, berwarna-warni itu kan anak-anak itu akan terpancing. Setelah itu kalau sudah sekolah dulu, biasanya kita melakukan kata. Kata itu kita buatkan seperti misalnya kata gunung, kita kasih gambar gunung. Kalau kita bilang ikan, kita kasih gambar ikan. Anak-anak yang memberikan satu kata tentang gambar tersebut. Kemudian dalam rencana tidak lanjut ini yang akan mendukung atau ini akan minta dukungan dari siapa? Saya minta dukungan dari pertama dari Mbak Ika sebagai spesialisa, dan kedua saya minta dukungan dari teman-teman sejawat. Mungkin nanti dalam pembelajaran saya sebut ada sesuatu yang ingin diperbaiki atau ada masukan-masukan yang perlu support, itu bisa saya lakukan dari. Penting dukungan itu sangat penting menurut Bu Rina ya, dari kasih Jawa, kemudian sekolah-sekolah yang termasuk ekosistem sekolah. Nah, dengan
adanya dukungan ini, kira-kira apakah mungkin dalam waktu yang kita waktu di 1 bulan kegiatan supervisi pembelajaran ini yang dengan metode yang baru ini akan tercapai? Saya optimis dengan rencana yang saya rencanakan ini, bahwa dalam waktu 1 bulan, walaupun tidak mencapai target yang saya inginkan, tapi pasti ada progres peningkatan, karena dari metode kita sudah berbeda, dari tata cara mengajar, di mana anak-anak nanti saya harapkan dia bisa enjoy pembelajaran itu akan sampai kepada siswa dan lebih berbakti lagi. Begitu ya. Kemudian setelah kita ngobrol ini ya, mungkin kita akan ngobrol lagi ke depannya setelah melihat perkembangan dari media, kemudian gaya belajar baru yang akan kita terapkan di kelas kira-kira 1 bulan, karena target kita di 1 bulan. Kita juga berharap semoga apa yang direncanakan ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian ini ya, Bu Rina, dari obrolan kita ini, kira-kira apa yang sudah Bu Rina dapatkan dari obrolan kita ini? Saya menyimpulkan bahwa setiap pembelajaran di kelas ini, yang pertama adalah siswa itu merasa bahagia, yang kedua harus ada sejenis motivasi atau dorongan dari seorang guru, di mana siswa itu dapat mengkondisikan atau memfokuskan diri, sehingga di pembelajaran di kelas itu nantinya lebih dapat sampai kepada siswa. Jadi hubungan yang antara guru dan siswa itu bisa tercapai. Berarti dari obrolan kita ini akan dapat menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran itu salah satunya untuk meningkatkan itu dengan motivasi guru, ya. Nah, semoga saja apa yang menjadi rencana yang akan dilaksanakan untuk ini akan dapat berjalan dengan baik. Kemudian ini dari obrolan kita, perasaan Bu Rina gimana? Saya merasa senang karena apa yang menjadi unek-unek atau permasalahan saya di kelas bisa saya sampaikan kepada teman-teman di bawah, sehingga bisa menemukan suatu titik solusi, dan juga bagi saya selaku pendidik untuk lebih dapat bertindak sebagai seorang guru, lebih bijak, lebih dapat melayani siswa lain. Baik, berarti dengan obrolan kita ini saya senang, kemudian sudah menemukan solusi sendiri, ya, tanpa saya yang memberikan solusi. Bu Rina sudah mendapatkan solusi sendiri bagaimana akan mengatasi masalah yang ada di kelas ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, ya. Mungkin terima kasih. Inilah obrolan kita pada hari ini. Mungkin kedepannya setelah 1 bulan kita akan ngobrol lagi terkait masalah supervisi yang rencana Ibu Rina akan laksanakan. Semoga juga akan berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih Bu atas obrolan kita. Atas kegiatan hari ini, terima kasih Ibu Rina. Semoga kegiatan saya hari ini tidak mengganggu Ibu Bapak mengajar, ya. Dan memang seperti kemarin kita memang sudah menjadwalkan akan adanya kegiatan kucing. Alhamdulillah bagus sekali Ibu Rina dan Bapak kita dalam kegiatan kucing pada hari ini. Itu saja kegiatan kucing yang dilaksanakan bersama CGP Bapak Ivan Sumantri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.